Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Caroline dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen part 12 khusus kelas 11 SMA. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh belajar pendidikan agama Kristen walaupun hanya melalui video pembelajaran. Biarlah Tuhan tolong anak-anak agar dapat belajar dengan baik. Terima kasih dari awal hingga akhir video ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun tema kita kali ini yaitu tentang keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Indikator yang pertama, siswa dapat menjelaskan gaya hidup keluarga menurut Alkitab. 2. Siswa memahami peran sebagai anak dalam kehidupan keluarga Kristen. 3. Siswa dapat mendeskripsikan hakikat keluarga Kristen. 4. Siswa dapat membuat laporan singkat tentang keluarga yang menjadi berkat. Perjanjian Lama pada kenyataannya, keluarga-keluarga yang digambarkan dalam Perjanjian Lama adalah rumah tangga yang terdiri atas semua orang, baik ayah, ibu, anak-anak, kerabat lain, pelayan-pelayan, dan orang lain yang tinggal di rumah. Sebelum masa Daud, hidup keluarga difokuskan pada keperluan umum yaitu pekerjaan, makanan, dan perlindungan. Rumah tangga adalah tempat di mana pendidikan, sosialisasi, dan pendidikan agama terjadi. Sedangkan dalam Perjanjian Baru ada beberapa yang dinamakan pedoman-pedoman kehidupan keluarga. Pedoman ini mungkin dimaksudkan untuk membantu anggota rumah tangga Kristen agar hidup sesuai dengan kebudayaannya. Di pihak lain, kenyataan bahwa pedoman itu tertuju kepada suami istri, orang tua, anak, dan pelayan, menunjukkan bahwa ajaran Kristen khusus diterapkan ke kehidupan rumah tangga. Kita seharusnya memperhatikan bahwa bagian-bagian ini tidak menunjukkan keluarga sebagai satuan, tapi menunjukkan hubungan-hubungan yang beragam di dalam keluarga itu sendiri yang bertujuan untuk kebahagiaan bersama. Peran anak yang menjadi berkat. Sebagaimana kamu ketahui bahwa keluarga tidak hanya terdiri dari ayah dan ibu, tapi juga termasuk di dalamnya anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Hal itu bukan hanya berkaitan dengan status, melainkan lebih kepada peran mereka masing-masing, guna menjadi keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan. Dalam keluarga, khususnya keluarga Kristen, orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tunduk dan taat pada orang tua. Jika anak-anak tunduk dan taat kepada orang tua, Alkitab menegaskan bahwa ada janji umur panjang dan berkat-berkat lain bagi mereka. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji. Selanjutnya diungkapkan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1-3. Melalui penjelasan di atas kita diajarkan bahwa sebagai bagian dari anggota keluarga Kristen, tanggung jawab sebagai anak juga memainkan peran yang penting demi terciptanya keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan. Keluarga Kristen yang menjadi berkat. Menurut Alkitab, keluarga adalah tempat anak-anak diajarkan takut kepada Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan. Ulangan 6 ayat 4-10. Keluarga Kristen adalah suami istri yang kedua-duanya telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini juga berarti bahwa kedua menaati Dia. Mereka hidup dengan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Sebagai seorang Kristen, gaya hidupnya harus menjadi mengikuti teladan Kristus. Sebagian orang berpandangan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah di dalam gereja, maka pernikahan mereka adalah pernikahan Kristen. Bagaimana Alkitab mengajarkan agar keluarga Kristen bisa menjadi berkat di tengah masyarakat? Berikut beberapa hal yang diajarkan firman Tuhan. A. Hidup dengan penuh hikmat. Agar menjadi berkat di tengah masyarakat, maka orang Kristen harus hidup dengan bijaksana.
Dalam Titus 2 ayat 1 sampai 6 ada keterangan tentang bagaimana hidup orang Kristen yang berhikmat atau bijaksana di tengah masyarakat. Kaum laki-laki dianjurkan untuk hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Kaum perempuan dianjurkan untuk hidup sebagai orang-orang beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal yang baik, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, serta baik hati. Sedangkan kaum muda dianjurkan untuk menguasai diri dalam segala hal. Laki-laki dan perempuan dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. B. Pergunakan waktu yang ada. Apa arti pergunakan waktu yang ada? Kata waktu dalam bahasa asli Yunani adalah kairos. Dalam bahasa Inggris berarti make the most of every opportunity, atau pergunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan. Setiap kesempatan datang hanya satu kali dalam hidup kita dan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, kesempatan yang datang dalam hidup kita, baik berkaitan dengan belajar, bergaul, bermain, pekerjaan maupun pelayanan, harus kita pakai dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap orang dapat melihat bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang selalu menghargai waktu yang Tuhan berikan. C. Mengucapkan kata-kata yang membangun. Dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-kata kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang bisa mempunyai efek besar dalam hidup orang lain, baik bersifat negatif maupun positif. Dengan kata-kata kita bisa membangun, menguatkan, dan memberi semangat kepada orang lain. Sebaliknya, dengan kata-kata pula kita bisa menimbulkan kepahitan, kepedihan, dan meruntuhkan semangat hidup orang lain. Karena itu, pakailah kata-kata kita untuk memberkati orang lain. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat video pembelajaran ini. Biarlah anak-anak boleh belajar dengan baik melalui video singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.